Cara ngeklaimnya nunggu rusak total mati nih motor atau gimana gitu. Lo tau parkiran Margo dong, tanjakan? Ya, turunan, itu peluang tanjakan. Itu nggak kuat berdua, boncengan. Gak kayak gua, kayaknya udah hancur. Jauh berbeda, soknya aman. Soknya aman ya. Dengan performa segitu baterai udah sehat, masih sehat, nggak kemu segala macam, tapi performanya drop. Selamat datang di YouTube Muhammad Rizky, dan kali ini di depan gua udah ada Yadea G6. Dan G6 ini bukan punya gua, melainkan punya yang ada di balik layar. Ya, di balik layar ini berarti kalau udah ada G6 berarti orang yang mau curhat. Kita obrolin soal G6. Jadi pemiliknya ini banyak trouble katanya dari G6-nya. Udah berapa bulan lu? Dari bulan 1. Bulan 1 Januari. Nah, kali ini pengen denger nih curhatan pemilik Yadea G6 selama berarti mau 10 bulan. Ya, kurang lebih 10 bulan. Ya, gue kan punya E8S Pro ya. Terus temen gue ini beli G6 atas dasar rekomendasi gue juga sih. Tapi atas dasar limited edition. Limited edition ya. Terus abis itu ya udahlah beli dia G6, katanya E8S Pro kecilan gitu kan. Jadi akhirnya beli G6. Ternyata selama 10 bulan ada masalah nih. Nah, kita pengen dengar ceritanya kenapa jadi beli G6, kenapa jadi banyak masalah, terus masalahnya ditangani apa enggak. Oke, kita langsung aja ke Mr. Poyon, Mr. Gendut atau Mr. Poyon. Ya, dari awal deh, gue mau nanya. Waktu itu karena rekomendasi dari gue nih kan, terus lo beli, kenapa jadi G6? Kenapa nggak E8S? Ada yang di tempatnya itu, kenapa ada T9 yang kecilan lagi, ada E8 kayak gue sama ini? Kenapa tuh? Karena badannya lebih gede, sesuai dengan badan gua, dan shocknya lebih nyaman ketika dites malam itu. Kan datangnya malam di tahun baru, di tanggal 31 Desember. Closingan. Closingan tahunan dengan iming-iming bahwasanya hari terakhir subsidi. Yang subsidi. Oh iya, benar. Iya, pas banget terakhir katanya subsidinya terakhir nggak ada tuh, ibaratnya subsidi habis. Ternyata besoknya lagi ada ya. Sampai sekarang juga masih ada subsidinya, nggak hilang-hilang. This is of marketing. Sekarang udah habis. Jadinya kalau yang kemarin dibilangnya udah main habis, terus tiba-tiba ada. Gue udah ngejar-ngejar nih waktu itu. Kalau misalnya mau ini langsung ya gini-gini, ternyata ada. Jadi ya udahlah. Akhirnya jadinya pilihannya ke G6 gara itu tadi ya. Plus iming-iming in Jerman desain built-in. Oh gitu jadinya. Oke. Kan katanya built-in ini desainnya di Jerman. Oh iya bener, kayak kalau nggak salah sih desainnya adalah dari dapat juara lah, Kiska Design namanya, dari Jerman. Bener sih, bener nggak bohongnya, bener. Terus kalau misalkan udah 1 bulan, 2 bulan, sampai 10 bulan, gimana kesan-kesannya make Yadea G6? Di bulan pertama sampai bulan 5, bulan 6 itu dari awal tuh sampai bulan 6 tuh nyaman, nggak ada kendala tuh. Jadi kan motor ini lebih banyak dipakai dari rumah ke stasiun. Iya. Itu jaraknya pulang pergi itu ada kan sekitar 5 kilo ya. Stasiun 5 kilo ya, stasiunnya pokoknya. Ya 5 kilo. 5 kilo ya, 5 kilo. Ya 4 hari baru ngecas, jadi Senin, ngecasnya Minggu malam, pulang pergi gitu ya, pakai Urwara komplek. Hari Jumat baru ngecas lagi, Jumat malam atau Kamis malam. Jumat gitu ya. Ngecas bukan kondisi dia baterai 1 kedip, enggak. Itu masih ya sisa 2 baterai aja lah, 1 baterai ya. Dicas lah gitu. Nyaman, shocknya aman. Power steeringnya aman. Nggak kayak gua, kayaknya udah hancur. Jauh berbeda, shocknya aman. Shocknya aman ya. Hajar posisi tidur gak oke. Lembut ya, ini lebih enak sih, lebih gede. Terus ya nyaman sih, sampai 6 bulan pertama, 7 bulan tuh aman. Nyaman. Sampai 7 bulan nih ya. Ya, nyaman. Ini penasaran nih teman-teman. Sampai 7 bulan, berarti sisanya nih ada sesuatu nih ya kan. Nah, kalau sisanya ada sesuatu, apa nih kendalanya? Kan dari tadi nyaman, enak, shocknya empuk. Nah, kekurangannya apa nih? Dari ini deh, performa atau segala macamnya deh. Tiba-tiba. Oke. Tiba-tiba. Dalam kurun waktu di bulan 7 sampai sekarang, kok 2 hari sekali ngecas ya? Kok muncul indikator baterainya langsung 2 bar, 1 bar. Kebetulan kan motor G6 ini nggak pakai persentase ya, kondisi baterainya. Dia hitungannya bar. Gitu kan. Jadi kalau motor lu kan
Pakai persentase tuh. Enggak pakai sama. Ban juga. Ban juga ya? Ban juga. Kalau yang persentase tuh siapa ya? Persentase Pais. Polytron Fox R. Polytron ya. Nah, itu kan pakai persentase. Nah, kalau ini tuh kan bar. Kok tiba-tiba habis dicas malam, Minggu malam, terus hari Rabunya biasa rutinitas rumah stasiun. Lo kok ngedrop indikator persentasenya hidup ininya lowbatnya gitu. Loh, kok jadi kayak gini gitu. Padahal waktu itu pas bulan 1 sampai 7 normal nih, Jumat sampai Jumat. Sekarang 3 hari doang, tiba-tiba drop. Kalau begitu akhirnya dibawalah ke bengkel Pasar Minggu. Oke, bengkel Pasar Minggu tuh, berarti bengkel pusat. Tuh. Sampai sana ternyata sama orang bengkelnya ngomongnya, oh ini dicasnya kayaknya ini nih nggak pakai batasan waktu, jadi bisa over dari 8 jam. Direkomendasiin sama dia beli aja timer, jadi otomatis switch off si chargernya gitu. Oh oke, dibeli. Terus pas di situ juga dia ngecek baterai. Terus si teknisnya bilang, oh ini baterainya emang ada satu udah mulai lemah. Satu doang tuh. Ya, satu baru detek lemah, tapi masih aman kok. Satu masih aman, tapi sebenarnya kalau satu masih aman kok sampai segitunya? Ya, mulai curiga dong. Ya, oke. Terus 1 bulan kemudian kayak masih makin parah gitu. Yang tadinya hari Rabu, Kamis ngecas, kok sekarang jadi hari Selasa dari hari Minggu gitu. Selasa dari hari Minggu. Jadi kan ngecasnya Minggu malam. Iya. Stasiun, rumah, pulang pergi kan cuman palingan 5 kilo. 10 kilo. 2 hari. Klaimnya seharusnya 100 kilo. Ini 10 kilo 5 hari. Ya kan rumah stasiun tuh ya bikinlah muter-muter 15 kilo. Mana sih rumah Indomaret beli rokok balik lagi. Bener. 15 kilo. Lo kok jadi ngecas lagi? Nah, tuh. Ngedropnya sama. Dan daya gasnya emang ikutan sesuai dengan indikatornya molor gitu. Berarti kalau di motor gua kalau loyo berarti emang udah menuju lowbat karena emang tenaganya udah nggak ada gitu kan. Terus juga ya udah nggak ada tenaganya, ya berarti itu kalau di baterai SL lah itu habis, mau habis lah gitu. Cuman kalau ini kan hitungannya kalau lu kan baterainya sebenarnya harusnya masih ada. Logikanya iya. Logikanya gitu. Hitungan 15 kilo ke 3 hari aja baru cuman 45 kan? Iya kan? 45. 15 hari itu 15 kilo itu 3 hari dong harusnya. Iya, di hitungan 45, nggak lu ngecas 45 kilo. Setengahnya pun nggak ada kan sebenarnya. Nah, setengahnya nggak ada, tiba-tiba di hari ketiga ibarat hitungannya 100 kilo klaimnya terus ke 45, loyo banget tuh. Bahkan baru tadi malam. Lebih aneh lagi tadi malam. Tadi malam persis tadi malam di tanggal hari ini kita ini tanggal 15 berarti tadi malam tanggal 14 September 2024. Ya. Terus gimana tuh? Malam gua ngecas full. Itu full, bener-bener full. Jumat malam tuh full indikator hijau. Wah, itu full ya, itu Jumat full. Malam ya. Jumat malam gua ngecas. Sabtu siang jam habis zuhur gue jalan ke Bojong. Dari sini ke Bojong berapa Dari kilo? Rumah gue ke Bojong, kira-kira berapa kilo? Bojong Gede paling 15 kilo lah. 15 kilo. Iya. Sampai sana, itu motor gue masih enak bawanya. Masih berasa full baterainya. Gasnya enak, nyaman. Gue speednya 2. Boncengan atau enggak? Sendiri. Sendiri mah enggak. Sendiri, aman. Lah ya. Sampai sana, situ gue setengah jam lah. Dari rumah ke sana itu setengah jam. Sampai sana karena gue mau pergi, motor gue parkir, screen-nya gue offin. Oke. Karena kan ini motor terlalu manja dengan alarm ya. Iya. Salah satu motor ini kan senggol dikit alarmnya nyala. Gitu. Iya benar. Akhirnya screen-nya gue offin. Screen-nya gue offin, gue pergi. Balik-balik itu gue pergi bawa mobil bukan bawa motor ya. Oke, gue pergi. Balik lagi itu sampai rumah tuh 1:30. Itu motor gue hidupin screen-nya. Terus habis itu langsung balik ke rumah gua. Dari Depok Bojong berarti mau 30 kilo nih. Ya. Hitungan dari full ya kan 15 ke mau 30. Ya. Begitu gue hidupin screen, gue jalan dari rumah titik gue yang awal tadi di Bojong. Ya. Itu indikator barnya udah langsung 3. Padahal dari rumah gua siang jalan sampai rumah Bojong itu full dan itu belum ada yang turun sama jalan tuh. Belum ada yang turun sama tiba-tiba blok habis. Ya itu pas gue dari rumah Sabtu jam 1 jam 12-an jalan sampai Bojong. Selama perjalanan itu nggak ada
indikator turun. Tapi Karena malamnya gue cas full. Iya. Selama perjalanan juga bawanya enak, gasnya full, enak, speednya 2. Tapi sebelum mau nyampe rumah yang di Bojong, lo tahu kan tanjakannya? Iya. Sebenarnya kalau tanjakan itu kalau dari full juga nggak terlalu nguras baterai dong. Lo tahu dong tanjakannya? Ya, gue tahu yang itu. Itu kan dekat rumah mertua ente gitu. Ya, betul. Tanjakan itu 20 something. Harusnya nggak nyampe 30 tanjakan itu. Harusnya nggak segitu. Oke, di situ udah mulai agak ya udah yang penting nyampe gitu. Pas nih, udah kita tahan dulu. Abis tanjakan, datar. Iya, datar dong. Sisanya kan datar. Abis itu berapa kilometer? Bisa kecepatannya berapa kilometer? Standar normal kan di situ udah gang, udah nggak bisa ngebut juga kan, posisi tidur banyak kan, tahu. Oh iya, oke. Itu jalan mah sepi kan. Apa maksudnya jalannya posisi tidur dan dan kawan-kawannya. Ya lobang-lobang lah gitu. Ya udah. Nggak bisa dihitung, di situ nggak juga gitu. Dah, habis itu sampai sana, sekring dimatiin, gue pergi, gue balik lagi, jam 1:30 gue jalan pulang. Dari rumah yang di sana, ketika gue berjalan, indikator langsung turun 3. Drop banget dong berarti. Oke, turun ke-3, gue jalan pulang kan. Nah, jalan pulang, gue nggak jalan lewat jalan yang sama. Oke. Kalau jalan yang sama, gue kan harus ngelewatin tanjakan 2 kali tuh. Iya, tanjakan Ciliwung. Berangkat ya. Sebelum tanjakan yang naik ke atas dulu, baru turun lagi Ciliwung. Itu kan 2 kali. 2 kali. Gue nggak lihat situ. Gue lihat jalan raya Citayam. Oke, lurus ya. Iya, nggak ada tanjakan dong. Ada tanjakan, benar. Baru dari stasiun Citayam, Bojong, sampai PLN yang Jalan Baru. Oke, yang mau belok dia lurus dikit. Iya. Nah. Indikator tutup. Indikator langsung hidup. Indikator baterai kedip-kedip. Merah. Nggak jauh dong, itu hitungannya jaraknya. Berarti dari rumah titik, ya hitungannya nggak nyampe 30. Belum ada setengah jalan gitu. Iya, belum ada setengah jalan, belum nyampe 30 yang harusnya baterai kilometer 100 dong, ya kan? Tiba-tiba kedip. Loh, kok gini nih? Karena udah sering, ya udahlah ya. Nah, terus gue nurunin speed ke 1, gue jalan santai di 30, gue stabil di 30, baterai naik ke 2. Dari kedip-kedip naik ke 2. Oke, putih kan? Barnya jadi putih 2. Jalan sampai rel kereta. Iya, oke. Yang pertama ya, kan ada 2 kali rel kereta nih. Rel kereta Bojong, kedip-kedip lagi. Nanjak dikit tuh. Ya. Kedip lagi. Ya. Terus kan karena terlalu sepi, gue juga ngeri kan jam 2 malam gitu. Harus ngebut. Gue speed 2. Speed 2, gue paksa di 40 ke atas. Dia kedip-kedip. Oke, stabil karena jalan lurus nih. Iya, jadi kedip-kedip tuh. Karena gue perjalanan masih jauh ya kan. Gue turunin lagi tuh speednya ke 1. Standar. Gue bikin di bawah gasnya speed kilometer kecepatan itu 30. Naik lagi barnya. Berarti nggak selama 40 itu lo ngegas, nggak turun tuh, nggak drop tuh. Tiba-tiba tuh ngedrop. Tiba-tiba ngedrop langsung kedip. Kecepatannya lo mau tambah lagi 40 bisa nggak? 40 cm masih bisa. Masih bisa. Iya, di situ yang jadi teka-teki silangnya. Loh, kok ngedip kedip baterai kalau tegangan kecepatan masih 40 30 masih jalan. Oke, padahal ngedip di situ. Ngedip. Kan gue pernah share ke lu kan? Iya. Gue pernah share ke lu. Betul. Jadi dia teman gue ini pernah nge-share ngecas baru berapa kali ya? Kalau nggak salah cuma 2 kali. Baru semalam, besoknya tiba-tiba ngedip loyo abis itu ya. Loyo. Oke. Udah. Jadi tadi malam itu mainnya itu kayak main feeling aja. Begitu di atas 30, 40, dia kedip, gue turunin gas ya, gue pelan. Begitu gue jalan terlalu sepi, gue gas lagi, dip. Begitu dia kedip, gue turunin lagi ke 20 sampai 30. Sampainya, lo tau dong tanjakan GDC yang di Alamanda. Oke, iya, nanjak tuh. Ya, lumayan, dari turunan GDC, pintu gerbang, itu dia udah 2 bar. Tapi masih bisa di 30-an. Itu kan lumayan ya, turunan terus agak nanjak. Itu masih nyaman 30 gitu. Begitu tadi tanjakan Alamanda yang tadi malam itu 15 sampai 17. Aneh ya. Itu udah kedip 17, nggak nyampe 20 malah. Lu mau menambahin lagi nggak bisa? Itu sama sekali nggak ada tenaga. Bahkan di situ gue sengaja paksa habis karena udah mau dekat rumah. Iya. Kalau tinggal dorong gue santai gitu. Ya kan? Gue paksa gas itu udah nggak naik gitu. Bahkan kayak ibaratnya gas itu gue main-mainin kayak motor manual biasa. Biar ada tenaganya gitu. Biar ada tenaganya, rusak-rusak nih tali gasnya gitu. Padahal sebelumnya itu lu udah full nih.
Ya kan tadi malamnya. Iya, tadi malamnya full lah kemana-mana, cuman ke arah 15 kilo, terus balik lagi mau 15 kilo kan hitungannya. Iya. Terus udah problemnya yang baterai bocor, mungkin baterai ya, kita mungkin kemungkinan baterai ya. Akhirnya, tadi sore kan kita buka dong. Ya, tadi sempat kita buka juga nih. Baterainya kan, kenapa, kita buka gitu kan. joknya, bukan jok dudukan baterainya, nggak ada yang gembung kan? Ya, dibuka ditutupnya, nggak ada yang kembung tuh, nggak ada yang, biasanya kalau misalnya kembung kan ada yang jadinya penyok-penyok gitulah, nggak lurus gitu. Terus mungkin teman gue ini pernah cerita ke gue juga, pernah klaim tapi nggak jadi diklaim gitu ya. Gimana sih kemarin? Oh bukan, klaim itu baterai. Beda lagi kasusnya. Oh beda lagi nih, nah gimana tuh? Kalau yang itu kan akhirnya nemu lah setelah kasus itu, sebelum tadi malam itu minggu lalu lah. Nah ini mundur ya ceritanya. Mundur ya. Minggu lalu, gue ke bengkel ngambil barang ini di Jalan Raya Bogor. Barang ini. Ya kan motornya diambil ke showroom Indo titik-titik itu. Betul, Indo itu. Nah, itu. Kebetulan ketemu sama salesnya. Oke. Gue cerita, gue udah ke pasar Minggu, ke bengkel resmi. Kok motor gue indikatornya begini? Kok nggak langsung diganti ya? Gitu. Masa mau ganti udah ketahuan ada rusak, lemah, lo kok nunggu rusak dulu baru diganti gitu. Nah, itu parah. Lah kan harusnya ya ketika indikatornya udah ketahuan rusak ya soal aja langsung diganti. Iya, betul. Kan katanya garansi. Nah, garansinya diklaim malah nggak bisa. Ya, pertanyaannya cara ngeklaimnya nunggu rusak total mati nih motor atau gimana gitu. Nah, itu tuh buat yang penyedia pemasaran ini gimana tuh solusinya? Jadi ada karena si sales akhirnya nyaranin email aja ke Yadea Pusat. Yadea Pusat untuk kronologi kasus ya gitu. Jadi ya kebetulan karena udah ada yang pernah email dan ya direspon sih, cuman tindakannya nggak ada sampai sekarang. Tindakannya nggak ada. Maksudnya dia ngeresponnya tentang masalahnya. Menanyakan keadaannya gimana, lalu kronologi segala macam. Habis itu nggak direspon lagi. Nggak ada responnya. Ada feedback lagi nggak? Cuman ada sekali WA, habis itu nggak dibalas. Kalau gue nggak dibalas, yang dibalas kan iya itu yang nyuruh tetangga kita yang satu lagi dibalas tuh, direspon pakai WA. Habis itu tindakannya nggak ada, tapi kan kondisinya ngeklaim tetap yang berbeda, bukan baterai. Kalau dia kan speedometer. Oh, jadi speedometer nih. Kalau yang itu teman gue juga ada satu lagi. Kan kita ada 3 nih ceritanya nih. Jadi ceritanya kita ada 3 nih di sini, gua pemilik E8S, teman gue satu lagi pilih pemilik E8S juga, itu speedometernya minta diklaim tapi nggak diklaim ya, nggak udah sih. Sudah email. Sudah ke pasar Minggu juga kan barengan ya sama dia nih ke pasar Minggu. Pas itu barengan. Bersama pasar Minggu barengan. Nggak saat itu katanya kalau yang motor speedometer nggak ada barangnya, stoknya. Oke. Ntar dikabarin. Oke. Terus kalau gua kan emang nggak diklaim kan di saat itu kan. Nah, makanya pertanyaannya, lo kok udah ketahuan ada barang rusak, lemah, kok nggak langsung diganti gitu. Jadi ada 2 kasus sih sebenarnya. Kasus yang speedometer, yang satu lagi, terus yang ini baterai. Ya, nah akhirnya yang speedometer karena dia emang putus kan, di email lah ke customer care-nya ya dia. Tapi dibalas tapi pakai WA. Tapi tidak ada tindakan. Habis itu ada obrolan, tapi sampai sekarang resultnya nggak ada. Oh, susah dong ya berarti. Nah ini problem-problem yang mungkin teman-teman yang lain punya gimana nih? Maksudnya ini teman gua ada kerusakannya juga mungkin dibilang fatal, iya karena kan merugikan. Kita udah beli unitnya untuk keperluan kita sehari-hari segala macam gitu ya. Tiba-tiba ada kerusakan, kita klaim ke garansi ke bengkel. Perlu kita ambil motor speedometernya? Nanti kita tongolin aja ya, ditongolin boleh, aja. Boleh, nanti kita tampilin. Tongolin aja langsung. Nah, nanti gua kasih gambarnya. Balik ke motor gua. Oke, balik lagi ke motor G6. Tadi sore kan kita buka tuh baterai. Oke, tadi sore kita tes pakai voltase kan. Ya, voltmeter, multitester lah gitu. Logikanya kalau memang baterainya harusnya kan di sekitar 12 volt kan. Ya, 12 sekitar 13 ya. Dan tadi kita lupa fotoin sih. Kan semuanya kita masih total 6 baterai itu 72 masih ada. Iya, masih total masih normal sebenarnya kan, hitungannya. Dan kita cek per satu baterai kan dia ada 6 sel, ada 6 batok ya, apa istilahnya 6 sel ya. 6 sel ya, 6 sel baterai lah. Ujung ke ujung kita tes plus minusnya kan 72 totalnya. Total. Per satunya pun kita tadi tes juga masih 12. Harusnya sih tadi kita foto ya. Nah itu. Jadi kita tadi udah ngecek. Harusnya sama 72 volt.
Tapi secara performa teman gue pakai itu nggak sama yang di lapangan gitu, yang ada di realita di baterainya gitu. Harusnya dengan performa segitu baterai udah sehat, masih sehat, nggak kemuh segala macem, tapi performanya drop. Jadi dia pernah lowbat lah. Ya sebenarnya teman gue ini pernah ngadu beberapa kali ke gue, ngirim video segala macam gitu kan. Tapi kok ini aneh gitu loh, bukan baterai gitu loh. Mungkin ada yang lain nggak? Maksudnya speed juga turun kan? Maksudnya Tapi loyo. kalau ngelihat kondisi tadi malam sebanding antara indikator baterai kedip sama tenaganya. Biasanya tenaganya bisa kenceng kan, 60, Iya. 50 Kalau gitu kan. kadang-kadang itu baterainya turun 2, turun 3 masih bisa 50. Cuek-cuek aja. Cuek-cuek karena mungkin kegurus dulu habis itu naik lagi mungkin kayak gitu ya. Tiba-tiba kalau ini ya udah selama yang jadi ibaratnya 1 ke 7 normal, 7 ke 10 bulan mulai itu. Mulai. Terlalu cepat sih nggak sih? Iya, cepet banget sih. Gua sebenarnya masih normal. Cuman, dan yang lucu kan tadi malam kan full habis ya. Iya. Gue ngecas itu sekitar tadi siang itu jam 12:30 kan. Oke. 12:30 sampai lu datang di asar. Lah kok baterai full Indikator kan dulu lihat. Berapa jam ya? 3 jam. 3 jam 4 jam lah, bikin 4 jam. Lah kok indikator baterai chargernya udah hijau full. Dan kita standar 2, kita gas, kan sampai 70 speednya. Iya, lah berarti kan full 100% dong. Iya, bener. Lah kok kayak ada penyimpanan gitu. Ya. Iya, maksudnya ketika kemarin arusnya total habis 3 jam tuh nggak cukup untuk jadi 100 km kan. Ya, standar katanya 8 jam. Iya, ini kan 8 jam. Maksudnya 3 jam tuh nggak sampai 100% harusnya. Iya. Tapi di malam dia loyo gitu loh. Loyonya tuh loyo parah kan. Parah. Nah, baru pertama kali. Beneran sesuai. Oh, itu baru pertama kali. Selama gue make, selama indikatornya sering aktif, yang baterai kedip-kedip itu dengan tenaga itu benar-benar sebanding baru tadi malam. Biasanya sering kayak gitu tapi gue masih bisa 40, 30. Naik lagi bisa nggak pas 34 tuh yang sebelumnya? Ya itu paling tinggi. Kayak gitu, paling tinggi itu. Tapi loyo tetap ya. Ini loyonya udah loyo parah. Kalau tadi malam kan udah 17. Nah, itu. Nggak nyampe 20. Gue paksa sama itu naik nggak sampai 20. Jadi kronologi gini, malamnya dia kena kronologi itu yang loyo segala macam, terus paginya dia cas full cuma 3 jam tiba-tiba full, terus habis 3 jam full kita cek baterainya itu tetap 72 volt. Berarti nggak ada kendala sama baterainya gitu kan. Apa ya, jadi gue juga bingung sih, maksudnya kok bisa begitu gitu loh, baterai nggak gembung, nggak hancur, nggak gelembung lah, nggak penyok-penyok gitu. Kalau baterai penyok kan biasanya gembung. Terus dia juga ngecas pakai timer kan sekarang ini kan. Iya. Tapi terakhir sebulan, bukan sebulan sih, 2 minggu terakhir lah ya. Sejak lo bilang ya udah gas aja lah, ya, gak usah dibatasin gitu. Gue begitu masalahnya, karena di Adea gue, mungkin Adea gue ini ya E8S Pro ini gue lebih capek dibanding motor ini, tapi nggak lu nanti kita bisa tunjukin kilometernya, belum nyampe 2000. Iya. 1980 sekian kalau. Nanti gue kasih videonya ini. Mungkin ya. Kalau 2000 sekarang mungkin karena habis dari jembatan 2001 2002. Bahasa kasarnya gue pakai 8 bulan, 7 bulan gitu ya. 9 bulanan lebih. Mau 9 bulan. Ini kelihatan kan plat nomornya? Ya, kelihatan kan. Ya, tuh. 9 bulan lebih. Kayaknya motornya nggak puas gitu, makanya orang nggak kemana-mana. Iya, makanya dia tuh ibaratnya motor nggak capek, ke stasiun doang, bolak-balik 15 kilo, 10 kilo mah. Bahkan 15 kilo tuh, itu kalau misalnya lo ke warung apa enggak, kalau enggak ya udah 10 kilo. Bahkan gitu. Kan motor pernah gue bawa ke kantor, 1 kali, di malam takbir, H-1 takbiran. Terus? Jadi gue harus ke kantor, harus ngambil laptop gitu. Itu jaraknya pulang pergi, itu 90 kiloan. Nyampe? Itu gue nggak ngecas. Nggak ngecas nyampe? Nggak ngecas. Nah itu. Dan di situ nyaman sekali. Bisa gitu kan? Nyaman. Sampai rumah itu masih 1 bar, ya ada kedip lah. Ngedip tapi ya nyampe. Dan itu nggak ada tiba-tiba ngedrop parah, nggak ada. Nggak ada. Itu kalau nggak salah ya bulan puasa berarti ya 5 bulanan. Ya kan bulan 5 kan kita lebaran tuh. Bulan 5 bener. Itu cuma 1 kali gue ngambil pakai, dan itu malam ya. Gue jalannya santai, speed 2, jalanan Jakarta, ya, Amin 1 lebaran itu, ya Amin 1 takbiran lah, nyaman. Baru sekali itu aja gue pakai jauh 90 kilo. 90 kilo langsung bener-bener full di rumah, tektok gitu ya. Gak ngecas, langsung balik. Bulan 6, bulan 7 ya? Bulan 7, bulan 8. Bulan yang paling parah, bulan 7, bulan 8. Gue ngecas full malam. Bukan paling parah selain tadi malam ya, gitu. Gue ngecas full malam, siang gue ke UI,
muterin UI, stadion UI, bukan muterin stadion, muterin UI-nya. Muterin UI. Dua kali puteran sendirian, terus boncengan, masuk Margo. Lo tau parkiran Margo dong, tanjakan? Ya, turunan, terus peluang tanjakan. Itu nggak kuat berdua, boncengan. Asumsinya kita berdua berat badannya berapa sih? Kalau gue lebih berat nih harusnya. Kita berdua beratnya berapa? Berat. Ya paling 170, 60. Gue 80, lu berapa? 90, 170. Lo tau tanjakan parkiran Margo Motor? Iya. Itu nggak kuat, bro. City. Dan harus turun penumpangnya. Ya Allah. Itu kondisi baterai ya oke lah. Ya dari malam itu gue dari malam itu. Gue muterin Margo UI 2 kali. Habis itu ke Margo. Habis itu gue ke Margo. Habis itu gue mau pulang, tanjakan motor boncengan. Itu gak kuat. Malu dong. Ini gimana dan gue harus nurunin orang dan harus ngidupin lampu hajar. Aduh. Untung dia punya lampu hajar. Iya, untung dia punya. Jangan untung dia punya lampu hajar sih harusnya. Untung harusnya dia bisa nanjak gitu. Apa ya, statusnya gimana ya? Gue nangkep dari curhatan teman gue ini gitu ya. Jadi dia itu baterai dari awal 1 sampai 5 bulan oke. Tiba-tiba 7 ke 8, 9 itu ya drop ya. Hitungannya bisa dibilang drop ya. Dropnya cuman mendadak ya. Semakin sering drop, ini ada yang keanehan. Jadi sejak dia mulai sering drop, motor ini gue parkir di stasiun dengan screen off. Iya, nggak makan daya harusnya ya. Ya, tapi gue takutnya ketika diborong hidupin, brek, ada lonjakan. Ada tembakan yang gede gitu. Nah, habis itu kayak arus gitu ya, dipaksa baru dia ngidupin naik yang tinggi. Habis itu dia nggak ngebalikin lagi. Oh, AC lah, AC/DC ya. Iya, jadi dia kan harusnya begitu tek ngidupin gede, habis kan. Nah, tapi ternyata sebenarnya takutnya dia nggak langsung habis. Tek, jadi gantung gitu. Nah, akhirnya si voltase bukan voltase itu listriknya kayak nggantung gitu, jadi lemah. Lonjak dread, tiba-tiba ya udah dia nggak ada tampungan ibaratnya gitu ya. Nah, permasalahannya kan gini, gue parkir di stasiun. Kalau screennya gue parkir pagi dia nggak mati, ini kan motor terlalu manja nih. Iya, yang punya G6 coba komentar di bawah gimana. Ini kan motor manja nih. Alarmnya nih, ya kan? Satu sisi kita seneng. Gue juga kadang bacot sih. Iya, seneng. Kalau kita parkir ya tempat mie ayam ya trotoar pinggir jalan ya. Abang parkir mah kesel. Iya. Mau dirapiin sama dia mah kesel. Iya, harus matiin dulu sikring. Kalau enggak, ya alarmnya nggak nyala. Kalau nggak dimatiin sikring, bunyi terus ngunci-ngunci kan. Udah gak motornya berat banget gitu, udah gitu berat. Bener. Dipakai beratnya nyamannya enak, stabil. Ketika diparkir, jadi biar orang kesel. Ini motor berat banget ya. Jadi, nah itu kesimpulannya kok bisa gitu. Dari 6 bulan, 5 bulan, 7 bulan itu drop. Tapi ketika dicek baterainya, ya mana-mana aja, nggak ngembung segala macam gitu kan. Nggak, di fisiknya enggak lah. Di fisiknya enggak, mungkin. Di voltasenya tadi kita cek enggak. Nah, mungkin diantara kita ngecek voltase, kita ada yang salah baca. Ya mungkin ya. Mungkin. Karena di awal teknisi yang di Pasar Minggu ngomong, ada satu yang mulai lemah. Lemahnya kalau 1 sampai 5 nggak nyampe sedrop itulah hitungannya. Itu. Kalau seandainya 100% bagi 5 kan berarti satu sel baterai 20%. Iya, berarti 80 masih oke. 80% ya. Baterai health-nya masih ya 90% dong harus. Iya. Nah, itu masalahnya kebingungan temen gue ini, jadi udah beli selama 10 bulan, terus tiba-tiba mau ngeklaim, awal-awal ngeklaim tunggu rusak dulu, tapi kan ini ada kelemahan. Terus teman gue yang lain juga udah ada rusak, tapi udah kelemahan, barangnya kadang datang. Nah, jadi, sekarang maunya gimana nih? Kelemahannya udah parah. Waktu itu lu ke bengkel juga kan? Udah. Terus dia bilang apa? Gak ada apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, di bengkel showroom kan? Oh, bengkel yang oke, yang lu beli ya? Nah, nggak apa-apa. Ya cuman ngecek-cek aman kok mas gitu. Nah, bingung kan sebagai user, maksudnya kalau yang bukan penghobi, bukan orang yang ngerti-ngerti banget, yang user ya buat pakai kenyamanan sehari-hari, ini kan jadi bingung gitu, nggak ada solusi gitu. Tiba-tiba ke bengkel showroom yang nggak ada solusi, tapi pulang lagi ada lagi masalah. Nah, ini gimana nih pihak teman-teman yang punya Yadea juga, apa mungkin punya kasus yang sama tentang baterainya nggak gembung tapi lemah gitu powernya. Nah, setelah itu ada lagi nggak baterai
speedometer, gas, pelek segala macam ada nggak? Atau Sampai aman sekarang gue belum pernah ganti. Ya karena lu lihat belum nyampe 2000, ya, mungkin masih muda belum lah, hitungan pernah muda ya. belum pernah ganti kampas rem. Nah, kampas rem belum ganti. Kalau Belum pernah ganti nambah angin motor aja belum pernah. Nah, hitungannya baru ya. Karena nggak, emang lu tahu diri. Iya. Ya gue Senin sampai Jumat cuman ke kantor. Iya. Motor sampai stasiun selesai. Screen gue offin selesai. Nah, apa mungkin teman-teman bisa komentar di bawah nih, apa screen dimatiin setiap hari karena untuk keamanan juga, bukan keamanan ya, buat tidak membingungkan tukang parkir juga nih, penjaga parkir, supaya naro-naro motor, pindah-pindahan motor tuh bisa nggak kekunci ban dan alarmnya nggak nyala tuh. Apakah itu menjadi permasalahan ke baterainya atau gimana nih? Coba komentar di bawah tuh. Jadi itu doang nih, maksudnya masalahnya adalah ya, sampai saat ini selama pakai 9 bulan itu, ya udah hanya baterai. Oh ya, udah berapa menit nih sekarang? Setengah jam. Setengah jam. Ada lagi nggak mau yang dicurhatin lagi selain itu? Enggak, hanya baterai tok dong. Karena baterai permasalahannya sampai sekarang baterai. Karena tadi belum pernah pakai, selama pakai jauh sekali itu doang 90 km. Itu nyaman. Tuh nyaman. Nyaman banget. Nggak ada masalah. Dibandingin motor lo yang stang dan yang gantung dan itulah pokoknya. Gue sebenarnya ngambil itu emang karena lincahnya gitu kan. Di antara motor lo stang kan, stoknya, terus lo ganti kampas rem. Itu lebih parah sih. Gue belum pernah dan gue aman-aman aja. Kompresor nggak enggak juga. Sampai sekarang aman aja. Rem iya, kampas rem apalagi nggak pernah diganti. Itu aman, tapi itu sen aman, lampunya aman. Iya. Tapi kan kadang-kadang ada kalau motor ini kadang-kadang gue bikin di rumah di luar. Gue kan nggak ada garasi. Garasi gue kan habis tuh di depan. Gue nggak masukin kan di luar. Gue nggak, gue hujanan santai-santai aja. Nah itu yang jadi masalah. Pernah pakai hujan-hujanan juga dan harusnya nggak masalah sih. Nggak ada masalah. Jadi bener pure. Sana, gitu. Ya baterai. Iya baterai. Ya cuman itu gue juga bingung. Masalahnya kalau baterai itu kan orang yang diklaim di grup Facebook gitu segala macam, gue lihat dia itu baterainya kembung ya karena baterainya yang kembung. Masalah sama baterai. Kalau ini kita tadi cek, mungkin foto kali ntar ya. Ada videonya kita kasih kali ya. Tapi repot banget ya. Besok kalau kita oke deh, nanti mungkin di Instagram gue kali ya, jadi bisa ngeliat story-nya temen gue, story-nya gue nanti gue liatin. Baterainya tuh nggak kenapa-napa, dan nama orang Yadeanya pun waktu itu tidak masalah untuk diganti, tunggu rusak waktu 5 bulan pertama tuh. Tapi kan jadi aneh. Jadi aneh gitu. Jadi klausal ketika ingin mengganti barang yang asuransi itu apa? Apakah dia benar harus baterai health-nya 40% di satu sel itu baru bisa diganti? Jadi pertanyaan tuh. Apakah emang dia harus gembung dulu baru diganti? Bagaimana? Iya, masalahnya ini fisiknya normal, tapi secara performa turun. Gitu. Nah, apakah ada yang lain lagi? Solusinya apa? Mungkin teman-teman bisa tahu, komentar di bawah lah. Kalau misalnya teman-teman juga, mungkin ada yang sama kasusnya juga sama kayak teman gue ini. G6-nya tuh seperti itu, yang baterainya bukan hancur ya, baterainya kenapa-napa, tapi performa turun gitu selama dari 7 bulan ke 9 bulan hitungannya. Tapi kalau sekarang ya masih makin kayak gitulah cerita yang tadi itu. Jadi gimana nih? Kasus motor gua pernah lihat juga tuh di YouTube. Ada namanya Alit MGD. Alit MGD. Okay. Sama G6. Dan dia ganti gembung di situ. Gembung. Dan tapi dia belum dapat juga barangnya. Astaga. Dia tuh sampai minjem punya baterai temennya. Jadi si temannya tuh udah bongkar gitu. Jadi custom baterai. Baterai awal bawaannya tuh nggak dipakai gitu. Akhirnya dia minjem situ. Ada kok nanti kalau teman-teman mau kemarin. Tadi kita cek kan motor gua nggak kayak gitu. Iya, kalau ini mah gembung banget. Ini mah tadi nggak kayak gini kan? Enggak. Iya, lurus. Tapi ada performa yang tiba-tiba begitu teman-teman semuanya. Jadi apakah teman-teman semuanya bisa ngasih solusi atau gimana? Nah, dilihatin dulu tuh. Tuh gembung kan? Nah, ini juga ada yang ganti tuh. Aneh sih. Tuh. Itu secara looks oke sih. Cuman ya begitu. Jadi itu aja. Kita selesai nih. Tidak ada lagi curhatan lagi yang lain. Apa? Kita tunggu versi keduanya. Kita tunggu season keduanya. Season kedua. Iya, season kedua kalau misalnya rusak lagi. Ya udah gitu ya teman-teman lah. Paling biar kita kelamaan juga. Paling kita udah tahu intinya apa. Teman gue curhatannya apa gitu ya. Biar teman-teman juga tahu
pengalaman teman gue ini bisa di-sharing ke teman-teman yang lain juga, biar teman-teman yang lain juga paham tentang mengenai motor Yadea G6 ini, apakah yang udah mau punya atau mau beli juga bisa ada pertimbangan gitu ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu dari gue. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like dan subscribe. Thank you.